Andi Azwan, si pahlawan Jokowi mania, malah kejebak bahwa scan ijazah yang katanya asli, tapi ternyata hasil editan ala Photoshop amatir. Sekarang dia dilaporkan ke polisi oleh kubu RRT atas tuduhan pemalsuan dokumen. Apakah terancam pidana? Pasti dong, UU ITE dan KUHP siap menyambutnya dengan pelukan hangat berupa pasal-pasal berat, menurut gua. Ini aksi saling cakar di antara para pembela ijazah asli dan pembela ijazah palsu, sementara Jokowi duduk manis nonton sambil ngopi. Menurut hemat gua, kalau ijazahnya beneran asli, kenapa nggak langsung tunjukin aslinya ke pengadilan daripada main scan yang abal-abal? Tapi ya sudahlah, rakyat Indonesia udah kebal sama omong kosong begini, cuma bikin capek scroll timeline. Jujur bro, entah apa motif Andi Azwan nekat expose scan ijazah Jokowi yang katanya hasil editan itu. Hahaha, sebenarnya ini bukan expose, ini lebih mirip ke self-own level dewa yang bikin netizen pada ngakak sambil geleng-geleng kepala. Jadi gini, Andi Azwan, si ketua Jokowi mania ini kemarin di acara Rakyat Bersuara iNews bawa scan ijazah yang dia klaim sebagai bukti asli Jokowi lulusan UGM. Tapi, wow, Roy Suryo langsung ngegas, bilang itu editan murahan dari ijazah yang pernah diposting Dian Sandi dan sudah terkenal bermasalah. Hasilnya, Andi Azwan dan tandemnya Joshua Sinambela langsung dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan salinan dokumen. Belum lagi Mikael Sinaga Sentana TV juga laporin Andi Azwan soal tuduhan wartawan palsu. Jadi, akankah Andi terancam pidana? Ya iyalah bro, ini bukan cuma omong doang. Mereka langsung gerak ke polisi, dan kalau masuk ranah hukum, Andi bisa terjerat UU ITE kalau dianggap sebarkan berita bohong yang bikin gaduh. Bayangin aja, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda miliaran, plus reputasinya ambruk kayak ijazah yang katanya palsu itu sendiri. Kritik gua, ini absurd abis sih. Andi Azwan sok-sokan bela junjungannya, tapi malah bawa bukti yang gampang dibongkar Roy Suryo. Ini malah bikin Jokowi kelihatan defensif. Sementara pihak Roy Suryo pada senyum-senyum manis nunggu momen impeachment atau apa gitu. Dan Andi, dia cuma pion kecil yang sekarang kena getahnya, dituduh bohong di depan publik, gugup jawab pertanyaan Roy soal watermark dan emboss, sampai bikin relawannya pada bingung. Ini drama politik Indonesia klasik, saling lapor polisi kayak lagi main Uno. Tapi yang kalah tetap rakyat yang capek dengerin omong kosong soal ijazah yang udah berulang-ulang sejak 2019. Lo bayangin Jokowi udah pensiun tapi ijazahnya masih jadi hantaman, tentu bukan tanpa alasan. Mungkin dia harus bikin patung ijazahnya biar nggak diganggu lagi. Menurut lo gimana? Ini beneran ancaman pidana serius? Atau cuman gertak sambal buat nutupin kelemahan argumen masing-masing? Tapi ya namanya juga kita, negara adidaya soal kontroversi kertas ajaib ini. Netizen pasti capek banget lihat Andi Azwan dan Joshua Sinambela yang kayaknya lagi audisi jadi badut sirkus politik, bawa bukti ijazah yang lebih mirip karya seni abstrak daripada dokumen resmi. Gue setuju, ini pure upaya bodohin publik, mereka pikir netizen pada amnesia apa gimana. Gue bisa bayangin kalian lagi scroll timeline sambil ngomel sendirian di kamar. Ini apaan sih? Orang-orang pada gila apa? Ya Tuhan, Andi Azwan dan Joshua Sinambela emang juara dunia soal bikin publik ngerasa dibodohi level expert. Mereka sok-sokan muncul di acara TV, angkat scan ijazah Jokowi yang katanya asli dari sumber misterius, padahal cuma editan ala pemula yang watermarknya hilang. Dan netizen bilang stempelnya kayak tempelan stiker ulang tahun. Scan editan yang sangat terlihat inkonsistensi dokumen itu solid banget, sampai Andi kelihatan gugup jawab pertanyaan dasar dari Roy Suryo. Update terbaru dari berita, baru 2 hari lalu Andi dilaporin lagi ke Polda Metro Jaya oleh Beni Parapat dan tim atas tuduhan kebohongan dan penyesatan. Kayaknya polisi bakal tambah sibuk nanganin laporan kayak gini. Joshua Sinambela juga siap-siap terseret dalam masalah scan editan ini. Bayangin aja, mereka berdua kayak lagi main poker dengan kartu curang, tapi lawannya pihak RRT langsung all in dengan bukti forensik sederhana. Hasilnya, reputasi mereka ambruk, Jokowi mania pada ribut internal, dan netizen malah pada bikin meme ijazah edition yang lebih lucu daripada acara TV itu sendiri. Ini pure contoh gimana politik Indonesia suka ngeksploitasi isu ijazah yang gak ada basinya sejak 2019, dan bikin rakyat tambah sinis. Andi dan Joshua pikir publik gampang dibodohi dengan narasi, kami punya bukti rahasia. Padahal, di era Google dan Photoshop detektor, kebohongan kayak gini cuma bikin mereka kelihatan desperate. Seharusnya polemik ini sudah selesai dari dulu, dengan satu press release dari istana. Tapi ya namanya juga kita, negara yang hobi bikin kontroversi dari kertas laminasi. Lu gimana bro? Lu pikir ini bakal berujung ke pengadilan beneran? Atau cuman gertak-gertakan doang sampai semua pada lupa lagi?